Bacaan dari Nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan sudah membangun Sion untuk menampakkan diri dalam kemuliaannya. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau, Sang Perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan, di bawah salib Tuhan, Engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka
karena ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, ia akan menerima aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami telah melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikutku, tetapi mengusir setan demi namamu, dan kami mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian tercegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Santo Vincentius Apaulu, seorang tokoh yang menjadi pelindung misi, yaitu santo di kongregasi misi atau imam-imam CM. Hari ini kita diajak merenungkan bacaan pertama, gambaran Tuhan dan manusia. Itu digambarkan hidup romantisme antara pria dan wanita. Tuhan bagaikan seorang pria yang melamar wanita dan cintanya begitu besar. Namun setelah dia ingin mengejar-ngejar, namun manusia bagian wanita pencemooh. Dia tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Itulah yang digambarkan di dalam kitab Sakaria bab 8 ayat 1 sampai 8 dikatakan demikian. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan keinginan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Cinta Tuhan itu luar biasa. Biarpun kita tidak setia, namun tetap memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Kita diberikan rezeki yang mengalir, kita diberikan kesehatan yang terus-menerus, kita diberikan hidup, dan sampai sekarang kita juga masih dicintainya. Namun kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menggerutu, mencemooh, bahkan kita mengumpat seakan-akan Tuhan tidak adil. Hidup manusia diharapkan untuk memberikan cintanya kita adalah supaya juga besar seperti diajarkan cinta Tuhan. Itulah yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu Yesus menempatkan anak kecil. Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia akan menerima aku. Ini menggambarkan di dalam hidup kita, apakah kita punya kasih perhatian kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mereka membutuhkan kasih Tuhan, maka kita diharapkan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya kita juga menjadi belas kasih yang selalu muncul dan menolong sesamanya. Itulah yang dihayati oleh Santo Vincentius Apaulu, sehingga dia menolong orang-orang yang dibuang, anak-anak yang terlantar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tua dan jumbo, dan itu menjadi semangat hati Santo Vincentius. Itulah hati Tuhan yang hidup di dalam hidupnya, dan kita pun juga supaya belajar seperti itu, sehingga hidup kita diharapkan juga menjadi berkat, karena kasih Tuhan hidup di dalam cinta kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.